Kalau sekedar pernah nyumbang ini itu buat masyarakat terdampak pandemi, ribuan orang juga banyak melakukan hal sama ya. Itu sih hal receh sekali untuk dijadikan rekam jejak buat karir politik. Hai guys, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Bersama-sama kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Kita akan mencermati karir politik dari dua presiden ya. Yang satu makin berkibar, sedangkan yang satu lagi malah makin terkapar. Saya masih ingat beberapa tahun lalu ketika Presiden Jokowi baru saja menjabat ya. Waktu itu kita tidak terlalu tahu bagaimana sih keluarga Presiden Jokowi itu. Taunya kalau beliau punya 3 anak. Anak pertama beliau bernama Gibran. Gibran ini terlihat menjauh dari sorotan awak media. Bahkan terkesan agak sinis ya. Kirain dia itu sombong gitu ya. Ternyata lama-lama kita paham kalau Gibran tidak mau sampai publik mengira ada perlakuan istimewa terhadap dirinya dan bisnisnya. Mentang-mentang dia ini anak presiden gitu. Cerita-cerita tentang kesederhanaan dan kerendahan hati Presiden Jokowi dan keluarga akhirnya banyak terungkap. Bagaimana Ibu Iriana naik pesawat kelas ekonomi ketika bepergian dalam urusan pribadi. Bagaimana Kaisang naik MRT dan mau diajak selfie oleh warga Indonesia di Singapura. Bagaimana Kahiyang yang tidak lulus jadi PNS ya. Juga bagaimana Gibran membawa koper sendiri, naik motor dan sebagainya. Sehingga kita pun yakin bahwa semua itu ya apa adanya mereka, sama sekali bukan pencitraan belaka ya. Tentu tidak bisa dihindari bahwa publik juga membandingkan dengan keluarga presiden yang lain, seperti keluarga SBY, apalagi sama-sama menjabat 2 periode ya. Apalagi Partai Demokrat kan mengambil posisi sebagai partai oposisi. Partai Demokrat selalu membanggakan 2 periode jabatan SBY ini, sambil mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi. Pas banget gitu ya. Dan makin pas ketika Gibran akhirnya terjun di dunia politik dan ikut Pilkada Solo. Klop lah. Jadi diperbandingkan dengan AHY, anak SBY. Dan memang jadi sangat kontras ya. Ketika mulai terjun ke dunia politik, AHY langsung ikut Pilgub DKI Jakarta. Langsung menargetkan posisi yang tinggi. Lupa bercermin kalau dirinya tidak punya pengalaman apa-apa sebelumnya. Karir sebagai tentara kan nanggung banget. Selain itu, AHY pernah jadi apa? Kan jadi susah ya untuk menjual citra AHY ke masyarakat pemilih. Ini fakta ya, tidak mengada-ngada. Pemilihan karir politik AHY yang diterjunkan langsung menyasar posisi sebagai gubernur memang terkesan sombong sekali. Kenapa nggak di posisi yang di daerah dulu? Misal, jadi bupati di Pacitan, kampung halaman SBY. Kans untuk menang di sana saya yakin cukup besar untuk AHY. Dari posisi bupati, AHY bisa menanjak ke posisi gubernur. Misalnya, gubernur Jawa Timur. Toh terbukti bahwa calon gubernur yang diusung Demokrat kan menang ya di sana. Coba saja AHY seperti itu. Jika AHY mau berkarir dari bawah, maka sekarang ini dia sudah punya pengalaman memimpin warga dalam sebuah wilayah. Pengalaman dalam mengurus pemerintahan dan birokrasi. Nggak tahu kok AHY mau-mau aja dulu itu bertaruh di tempat yang kurang menjanjikan kemenangan. Bisa jadi yang ngatur bukan AHY sendiri kan ya. Kita kembali ke Gibran. Pada Kamis lalu, tanggal 11 Agustus, beredar di medsos cerita pemukulan yang dilakukan oleh oknum Pas Pampres. Lokasinya di Solo. Kejadiannya di Simpang 4 dekat daerah Manahan, Solo. Mobil yang berisi Pas Pampres menerobos lampu merah dan menabrak sebuah truk. Pas Pampres ini tidak sedang bertugas mengawal ya. Mereka bertugas datang duluan untuk mempersiapkan kunjungan Presiden Jokowi ke Boyolali dan Sukoharjo. Setelah tabrakan terjadi dan para penumpang keluar, terjadilah pemukulan yang dilakukan oknum Pas Pampres terhadap supir truk. Bahkan, SIM-nya supir truk pun disita oleh oknum Pas Pampres ini. Kasus pemukulan ini pun diceritakan oleh anak supir truk. Menurut sang anak, pemukulan dilakukan oknum Pas Pampres begitu mereka keluar dari mobil, tanpa bilang apa-apa.
Walaupun jelas mereka yang menerobos lampu merah, supir truk ini yang malah duluan minta maaf. Dan akhirnya SIM-nya diambil. Supir truk itu disebut mengalami memar di bagian kepala. Keluarga supir truk tidak berani melapor ke polisi atas kejadian tersebut karena mereka mengira polisi pun tidak akan berani bertindak karena juga takut sama pas pampres. Curhatan sang anak supir truk ini pun jadi viral ya, dan akhirnya sampai ke Wali Kota Solo, Gibran. Gibran lewat akun medsosnya kemudian menanggapinya dengan berjanji untuk mencari orangnya. Maksudnya mencari oknum pas pampres yang melakukan pemukulan itu. Gibran pun menepati janjinya itu. Dalam waktu singkat, keesokan harinya, Gibran berhasil menemukan semua pihak yang terkait dalam insiden pemukulan itu. Oknum pas pampres dan supir truk sebagai korban akhirnya dipertemukan oleh Gibran di Balai Kota Solo untuk proses mediasi. Oknum pas pampres yang bernama Hari Misbah itu akhirnya meminta maaf. Dan soal SIM pun akhirnya sudah dikembalikan ke supir truk itu ya. Ingat kan slogan yang kerap kita dengar? Maju kotanya, bahagia warganya. Saya yakin kebahagiaan itulah yang dirasakan oleh warga Solo. Memiliki pemimpin yang sangat melindungi warganya. Lihat saja pernyataan Gibran. Saya nggak terima warga saya digituin. Dia nggak salah kok, ujar Gibran. Itu urusanku, itu tanggung jawabku. Begitu kata Gibran. Gibran juga sudah memegang bukti rekaman CCTV. Bahkan karena kejadian tersebut dinilai sangat kasar dan dekat dengan rumahnya Gibran, dia pun merasa malu. Sedangkan soal sanksi dan hukuman diserahkan pada Komandan Pas Pampres. Dalam melacak orang-orang yang terlibat dalam kasus pemukulan ini, saya kira Gibran mungkin memakai sebagian privilege-nya ya, semacam keistimewaan sebagai anak presiden. Mungkin ya, sehingga keberadaan oknum Pas Pampres itu bisa terlacak dalam waktu singkat. Tapi ini kan dilakukannya demi melindungi warganya. Jadi publik pun saya rasa paham ya, bahkan mungkin sangat mengapresiasi. Gibran terlihat masih geram ketika oknum Pas Pampres itu meminta maaf di depan awak media. Dalam video yang beredar ya, terlihat Hari Misbah, si oknum Pas Pampres ini mulai bicara, mengaku salah dan minta maaf. Tiba-tiba dari belakang, Gibran terlihat mendekatinya dan langsung mencopot secara paksa masker yang dikenakan Hari, agar wajahnya terlihat di depan kamera. Hari Misbah hanya diam dan kemudian melanjutkan permintaan maafnya. Kejadian pencopotan masker ini juga menjadi berita dan ramai diperbincangkan oleh para netizen. Banyak yang menyambut dengan sukacita. Ada pula yang menganggap hal itu kurang sopan. Menanggapi komentar netizen yang ini, Gibran memberikan jawaban cukup telak. Gibran bilang, dia sudah memukuli warga saya. Demikian jawab Gibran. Saya sih tidak menyalahkan Gibran ya. Kejadian pencopotan masker itu memang terlihat tidak elok di depan kamera. Namun, juga menunjukkan betapa dalamnya jiwa pemimpin yang ada dalam diri Gibran. Menjadikannya semacam posesif ya dalam terhadap warganya. Dalam arti yang sangat positif. Artinya, Gibran sangat memperhatikan warganya. Perhatian yang keluar dari hati nurani, sampai tidak menahan diri untuk tidak terlihat emosional. Ya Mas Gibran kan masih muda ya, masih harus menempa diri untuk bisa lebih cool gitu seperti sang bapak ya. Saya yakin bahwa kejadian pencopotan masker ini tidak akan merusak karir politik Gibran. Bahkan justru akan menjadi rekam jejak yang baik dan positif. Karir Gibran akan makin cemerlang dan makin berkibar ya. Kan dia berlaku demikian demi membela warganya, jadi wajar dong. Yang tidak wajar itu, kalau demi membela sang ayah, seorang anak mantan presiden berkata, "Wahai rakyatku," kepada publik. Ingat kan? Seakan dia ini anggota kerajaan yang berkuasa di negeri ini, padahal kita kan bukan negara kerajaan ya. Kasus terkait oknum Pas Pampres ini menambah rekam jejak yang akan menunjang karir politik Gibran. Gibran membuktikan bahwa dirinya pun bisa tegas dan sangar ketika ada warganya yang terzolimi. Lebih sangar ketimbang AHY yang pernah jadi tentara.
Kabar buruk lagi nih buat AHY yang sangat dieluk-elukan pendukungnya untuk nyapres di 2024. Tapi entah bagaimana caranya mencari pembuktian bahwa AHY ini punya kualitas untuk menjadi seorang presiden. Lawang jadi wali kota aja belum pernah. Masa pembenaran kualitas AHY hanya dengan menyatakan kalau AHY adalah orang yang peduli dengan penderitaan rakyat dengan cara berdonasi pada masyarakat. Kalau sekedar pernah nyumbang ini itu buat masyarakat terdampak pandemi, ribuan orang juga banyak melakukan hal sama ya. Itu sih hal receh sekali untuk dijadikan rekam jejak buat karir politik ya. Mau nyapres gitu. Coba bersaing dengan apa yang sudah dicapai dan dilakukan Gibran sebagai wali kota Solo. Maka AHY pun makin terkapar mengejar mimpi jadi presiden. Selalu dari kura-kura. Siap, saya mengakui saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Mas Fali berapa langkahnya nanti? Ya lihat aja nanti. Ya saya sih nggak terima warga saya digituin. Dia nggak salah. Berarti orang Solo asli ya Mas? Dia pas pampresnya juga dalam posisi tidak mengawal siapa-siapa.